akan membahas tentang integral. Integral itu adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral ini merupakan inverse dari turunan atau lawan dari turunan. Kalau turunan atau diferensial, kita punya misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x. Ketika kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 3 kali 2 x pangkat 2. 3 kita pangkat diturunkan menjadi 2 ditambah 5. 5x kita turunkan menjadi 5 sehingga menghasilkan 6x kuadrat plus 5. Ini apabila turunan. Nah, pada integral kita sudah tahu f aksennya. Kita diminta untuk mencari fungsi awalnya. Itu fungsinya integral. Kalau turunan, pangkatnya kita turunkan. Karena integral itu adalah inverse atau lawan dari turunan, maka kalau integral pangkatnya dinaikkan. Kalau turunan, pangkatnya diturunkan, sedangkan kalau integral pangkatnya dinaikkan. Integral itu dibagi menjadi 2. Ada integral tentu dan integral tak tentu. Kalau integral tentu itu adalah integral yang punya batas. Sedangkan integral tak tentu itu tidak punya batas. Karena integral itu merupakan inverse dari turunan, maka hubungannya dituliskan begini. Integral fx dx sama dengan fx plus c, di mana fx ini adalah f aksen x. Saya bedakan caranya menulis. Kalau turunan saya menggunakan f kecil, sedangkan untuk hasil integralnya saya menggunakan f besar hurufnya. Rumus dari integral sendiri itu adalah apabila ada integral dx akan menjadi x plus c. Oke. Yang kedua, ada integral a dx, maka dia akan menjadi ax plus c. C-nya ini konstanta ya. Lalu bagaimana jika kita punya pangkat integral x pangkat n dx? Dia akan menjadi 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ingat, penyebutnya akan menjadi sama dengan pangkatnya. Kalau x-nya punya koefisien, integral a x pangkat n dx, maka akan menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini rumus umum yang kita punya atau kunci yang kita punya untuk menyelesaikan integral.
Misalkan sebagai contoh, saya punya integral 9 dx. 9 ini adalah sebagai a dx. Kalau dilihat tadi a dx berarti menjadi ax plus c. Jadi tinggal 9x plus c. Dah, ini hasil integralnya. Lalu contoh yang kedua, integral 3x pangkat 4 dx. Bentuk soal nomor 2 ini sama seperti bentuk yang keempat, ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Ini pangkatnya sama, n-nya pangkatnya sama. Maka ini juga sama, contoh soal nomor 2 akan menjadi 3 per pangkatnya 4 ditambah 1 x pangkat sama. Pangkatnya 4 ditambah 1 plus c menjadi 3 per 5 x pangkat 5 plus c. C ini adalah sebuah konstan. Ini hasil dari integral 3x pangkat 4 dx. Selanjutnya, saya punya contoh yang ketiga ini, integral 3x kuadrat dikurangi 4x plus 5 dx. Maka hasil integralnya adalah 3-nya tetap sebagai pembilang, 3 per pangkatnya 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 4 per pangkat x-nya di sini adalah 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 5 ini sebetulnya adalah 5x pangkat 0, karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka menjadi 5 per 0 pangkatnya x ditambah 1 x pangkat 0 plus 1 plus c menghasilkan 3 per 3 x pangkat 3 dikurangi 4 per 2 x pangkat 2 ditambah 5 per 1 x pangkat 1 plus c. Selanjutnya kita sederhanakan. 3 per 3 itu adalah 1. 1x berarti satunya tidak ditulis. Menjadi x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2 atau 4 per 2 sama dengan 2x pangkatnya 2. 5 per 1 atau 5 dibagi 1 menjadi 5. Maka di sini ditambah 5x. X-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 satunya tidak ditulis. Ditambah c. Ini hasil dari integral 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx. Saya nanti akan memberi beberapa contoh. Contoh yang keempat adalah integral t
T kuadrat dikurangi 1 kuadrat dt. Kalau kita ketemu soal seperti ini, maka kita harus menyelesaikan dulu kuadrat yang ini. Jadi T kuadrat dikurangi 1 kita selesaikan, kita kuadratkan dulu sebelum kita masuk ke integral. Jadi saya akan mengubah dulu bentuknya T kuadrat plus min 1 kuadrat. T kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dihitung dengan, kalau kita menghitung 5 kuadrat, didapatnya dari 5 kuadrat misalnya. Didapatnya kan dari 5 kali 5. Sama ketika T kuadrat min 1 kuadrat, maka didapat dari T kuadrat min 1 dikali dengan T kuadrat min 1. Konsepnya sama, 5 kuadrat dengan T kuadrat min 1 kuadrat. Sehingga ini saya hapus, T kuadrat dikalikan dengan T kuadrat menghasilkan T pangkat 4. Dari mana pangkat 4? 2 ditambah 2. Pangkatnya ditambah. Lalu T kuadrat dikalikan dengan negatif 1 menjadi negatif T kuadrat. T kuadrat yang depan sudah selesai kita kalikan. Selanjutnya negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan T kuadrat menghasilkan negatif T kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1 menghasilkan positif 1. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. 1 kali 1, 1. Yang bisa kita selesaikan adalah yang ini, karena pangkatnya sama. Negatif 1 T kuadrat, negatif 1 T kuadrat dikurangi 1 T kuadrat. Yang lain tetap sama dengan T pangkat 4. Karena ini negatif 1 dikurangi 1, maka menjadi negatif 2 T pangkatnya 2 ditambah 1. T pangkat 4 tetap, positif 1 tetap. Ini adalah hasil dari T kuadrat min 1 kuadrat. Belum diintegral ya. Baru kalau sudah ketemu hasil kuadratnya, kita integral. Integral sama dengan integral T pangkat 4 dikurangi 2T kuadrat ditambah 1. Ini hasilnya yang tadi. Menghasilkan 1T pangkat 4. Integralnya T pangkat 4 jadinya 1 per 4 ditambah 1 T pangkat 4 ditambah 1 dikurangi 2 per pangkatnya 2 ditambah 1 T pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 ditambah C sama dengan 1/5 T pangkat 5 dikurangi 2/3 T pangkat 3
ditambah 1/1 X pangkat 1, maka ditambah dengan T. Sorry, maaf. Ini bukan X tetapi T. Sehingga di sini juga T. Plus C. Ini adalah hasil integralnya. Lalu bagaimana kalau bentuknya akar? Kalau bentuknya akar, itu juga sama. Kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk pangkat. Misalnya contoh yang kelima, yaitu integral akar X dx. Sebelumnya kita ubah dulu, akar X ini berapa? Pangkat X pangkat berapa? Sebelumnya kita ubah dulu akar X menjadi X pangkat 1/2. Berarti integral akar X dx sama dengan integral X pangkat 1/2 dx. Nah, ini baru bisa kita selesaikan menjadi 1 per, tetap pangkatnya 1/2 ditambah 1 X pangkat 1/2 ditambah 1 plus C sama dengan 1 per, kita samakan penyebutnya. Kalau ini tadi penyebutnya adalah 2, maka 1 ini kita ubah menjadi 2/2. 1 kita ubah jadi 2/2. Sehingga menjadi 1/2 ditambah 2/2. X pangkat sama 1/2 ditambah 2/2 plus C sama dengan 1 per, ini penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal mengubah atau menjumlahkan pembilangnya. 3/2 X pangkat 3/2 plus C. Ada pecahan dibagi pecahan, maka menjadi perkalian dibalik ya. Menjadi, ini langsung kita balik aja. Menjadi 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Sampai sini sudah betul. Tapi kita masih bisa menyederhanakan lagi menjadi sama dengan 2/3 X 3/2 itu kan sama dengan 1/2 plus C. Artinya 1 ditambah 1/2. Kalau pangkat bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah, dia akan menjadi perkalian basisnya. Sehingga ini kita bisa tuliskan 2/3, X-nya pangkatnya 1, sedangkan X yang pangkat setengah di sini, akar X. Tadi sudah ada 5 contoh, jadi saya akan berikan contoh atau latihan soalnya. Untuk latihan soal, saya punya yang pertama, integral dari 4X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah 3 dx. Yang kedua, integral 10X akar X dikurangi 1 per akar X
ditambah 5 dx. Yang ketiga, integral 4x² dikurangi 6 kali 5x² plus 3 dx. Lalu soal yang keempat, integral x pangkat 4 dikurangi x akar x per akar kuadrat x pangkat 3 dx. Soal yang kelima, integral 7x pangkat 2 akar x ditambah 5 akar kuadrat x pangkat 3 ditambah 1 dx. Itu 5 latihan soal. Saya berharap sebelum muncul video pembahasan kalian sudah dapat menentukan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih.